Saya memang komedian, tetapi jangan salah kalau yang namanya film, entah itu komedi, entah itu drama, pemainnya adalah aktor, bukan komedian, gitu ya. Jadi yang harus komedi itu disiplin di dalam sebuah film, tentunya ya senarionya, entah itu nantinya slapstick atau bukan, karena itulah disiplin sebuah film, gitu. Jadi kalau dipikir bahwa di film ini saya bukan komedian tetapi aktor, kayak gitu. Ya. Nah tentunya sebagai seorang aktor, atau saya lebih senang ngomong seniman lah ya. Buat saya seniman itu nggak ada tingkat kelulusannya. Kita selalu belajar, kita selalu kepengen explore kemampuan kita. Nah ini yang sedang saya jalani, saya mengeksplor dan saya menguji kemampuan saya bisa apa enggak, kayak gitu. Nah dan makanya tadi sempat ditanya kalau nanti tiba-tiba meledak kayak gitu nagih nggak sih? Ya. Saya tadi kalau sebelum ditanya kayak gitu, misalnya nggak pakai ngomong itu, saya akan bilang kalau ini meledak sih saya jadi nagih. Kenapa? Untung ada yang nanya jadinya Ya, pas. kenapa? Ya itulah ukurannya, gitu. Ya. Ukurannya bahwa aku berhasil, kayak Yes. gitu. Dan itu sebuah kepuasan sebagai seorang seniman, gitu. Mencapai sebuah prestasi tertentu. Prestasi ini jangan dianggap bahwa ada iming-iming prestise ya, tapi prestasinya dulu. Mencapai sebuah prestasi tertentu, saya pikir untuk manusia manapun akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Dan sejujurnya saya memang pernah ngomong beberapa ini, Bu Erika, Pak Nafin, mau nggak kalau sekali-sekali, dulu sempat ditanya Pak Nafin, mau sekali-sekali film serius kayaknya Mas Indro bisa deh. Mau banget Pak, mau banget, dan jangan kayak Indro gitu, terlibat. Atau saya bisa apa enggak, tapi mau banget, saya kepengen coba gitu. Karena sejujurnya kalau ngomongnya tadi soal komedian bukan aktornya, tugas saya di Warkop kan sebetulnya lebih setuper, kayak gitu. Jadi kalau saya harus jujur, kalau berkomedi biasa, bukan di film ya. Kalau di film kan memang direncanakan, ada senario. Agak sulit buat saya untuk bisa mengeksplor diri saya. Saya sudah terbiasa dengan Dono Kasino yang menurut saya seniman nggak bisa digantiin. Saya sendiri. Nah sementara saya sendiri biasanya set upper. Saya bukan punchliner. Walaupun sesekali saya nge-punch juga. Itu dia. Banyak referensi sih yang bisa kita pakai dari kemarin ini ya. Tapi kayak kemarin ini berusaha untuk mendekati Cika melalui ayah dahulu, berkenalan dahulu dengan ayah, terus juga yang ingat banget pembicaraan intim antara ayah Irma sama Yusuf, di mana dia memberikan lampu hijau. Udah tahu dong harus gimana, kayak gitu. Itu pernah juga. Itu pernah juga. Sedek-dekan itu juga memorinya diambil lagi berarti pada saat itu. Banget sih. Cowok ditantang kayak gitu. Wah, ini mau naik level nih. Iya benar. Siap nggak lu? Gitu. Jadi untungnya dia pernah merasakan itu ya. Pernah jadinya tinggal diambil lagi memori pada saat itu, deg-degannya dibawa lagi ke set, dan pasti berasa banget sih mintanya ya tadi ya. Minta restu dan minta izin nikahnya. Oke, terima kasih Roger, Cika, dan juga Pak Ade jawabannya. Aman, Mas Bayu. Selanjutnya silakan, ada di silakan Mas, nama, media, dan pertanyaannya. Saya Nano dari Nopos. Juga ibu dan juga anak. Iya, saya di beberapa promosi saya justru mengatakan itu. Film ini sebetulnya tergantung kita melihat dari mananya, multidimensi banget. Ini bisa berguna kemudian, makanya kalau kita biasanya kalau ngomong film kan pesan moralnya apa gitu. Saya lebih suka kemarin ngomongnya bukan syarat dengan pesan moral, tapi juga syarat dengan ilmu. Karena ada beberapa hal persis seperti yang Anda bilang tadi, bahwa kalau ditanya cinta orang tua, cinta bapak, katakanlah saya bapak, kepada anaknya dengan cinta anak kepada bapaknya, mana yang lebih tinggi? Saya harus yakini cinta orang tua kepada anak. Saya harus yakini itu. Dan itu nggak mungkin bisa diiyakan,
diokekan, disetujui oleh anak-anak yang belum bisa mengalami seperti saya. Katakanlah saya dulu gitu, saya nggak kepikiran bahwa saya menyayangi anak saya, selalu telepon ke istri saya bahwa anak-anak diperhatiin, ini pergi udah pulang belum? Kalau belum pulang dijemput tuh, gini-gini, terus diperhatiin tuh di mana gitu ya. Itu kan belum berasa waktu itu bahwa itu cinta kasih kita kepada anak-anak, itu belum berasa. Hanya berpikir bahwa itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tapi bahwa rasa sayang itu kemudian ada dan besar, kuat sekali. Ketika Mas, nama, media, dan pertanyaannya? Saya Nano dari Indopos. Juga ibu dan juga anak. Iya, saya di beberapa promosi, saya justru mengatakan itu. Film ini sebetulnya tergantung kita melihat dari mananya, multidimensi banget. Ini bisa berguna kemudian, makanya kalau kita biasanya kalau ngomong film kan pesan moralnya apa gitu. Saya lebih suka kemarin ngomongnya bukan syarat dengan pesan moral, tapi juga syarat dengan ilmu. Karena ada beberapa hal, persis seperti yang Anda bilang tadi, bahwa kalau ditanya cinta orang tua, cinta bapak, katakanlah saya bapak, kepada anaknya, dengan cinta anak kepada bapaknya, mana yang lebih tinggi? Saya harus yakini cinta orang tua kepada anak. Saya harus yakini itu. Dan itu nggak mungkin bisa diiyakan, diokekan, disetujui oleh anak-anak yang belum bisa mengalami seperti saya. Katakanlah saya dulu gitu, saya nggak kepikiran bahwa saya menyayangi anak saya, selalu telepon ke istri saya bahwa anak-anak diperhatiin, ini pergi udah pulang belum? Kalau belum pulang dijemput tuh, gini-gini, terus diperhatiin tuh di mana gitu ya. Itu kan belum berasa waktu itu bahwa itu cinta kasih kita kepada anak-anak, itu belum berasa. Hanya berpikir bahwa itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tapi bahwa rasa sayang itu kemudian ada dan besar, kuat sekali ketika kita sudah seperti ini. Kita udah menjadi bapak, bahkan mungkin eyang, kayak gitu. Makanya saya juga berpikir kemarin begitu saya baca, saya begitu langsung bisa tenggelam di situ. Itu kalau dikatakan untuk siapa aja, ini buktinya tadi idenya sebetulnya kan ibu ke anak laki-laki. Iya, ke anak laki-laki. Nah ini bisa nih. Kalau toh saya nggak ada kayak gitu misalnya, ini kesian aja Mas Fajar sama saya. Kalau misalnya tiba-tiba Widiawati disuruh jadi ibu gitu, dahsyat juga. Anaknya Rogers, nguber-nguber dia tetap. Nggak kena, orang nggak tahu ke orang tuanya. Nggak, ya artinya sedemikian. Makanya tadi saya bilang istilahnya multidimensi banget. Untuk orang tua yang baru, seenggak-enggaknya itu pencerahan kalau menurut saya. Ilmu pencerahan. Ya, gue mungkin anakku masih kecil-kecil, belum pernah kepikiran yang gitu-gitu. Iya. Tapi nanti ketika, saya cerita pengalaman saya sedikit aja. Makanya tadi saya bilang banyak relate banget. Sekitar 2 tahun sebelum sukses megang sebagai single parent. Iya, kenapa? Nggak bisa, secara anatomi aja dia hanya bisa berpikir satu, fokusnya cuma satu. Nggak kayak ibu-ibu kan selalu dibilang gitu, ibu-ibu sambil masak gitu, ngopi, nonton sinetron, kayak gitu semuanya masuk tuh. Makanannya enak, dia ngopi juga asik banget kayak gitu. Laki nggak bisa begitu, lagi baca, kan banyak yang contohin, baca surat kabar, Pak itu nanti jangan lupa ininya itu, kopi itu kopi, iya kopi, ntar udah kelar, kopi gua mah. Padahal udah dibilang karena katanya memang laki susah untuk memecah fokus. Gitu, ya. Iya. Nah, saya sempat ngomong sama istri saya, kayaknya gue nggak akan bahas anak udah gede-gede. Gue terlanjur nggak pernah ngomong sama anak-anak, yang ngomong selalu lu, walaupun saya yang minta, kayak gitu. Ya ternyata itu salah gitu. Karena saya nggak pernah. Coba saya nonton ini dari sebelum saya ini, saya punya pelajaran mengenai itu. Makanya tadi saya bilang ini sebuah ilmu. Begitu juga sebaliknya saya pikir. Ketika itu ibu misalnya, walaupun ibu lebih multitouch ya, lebih, iya, tapi mungkin ini juga akan menjadi persoalan
gitu. Jadi jawabannya menurut saya ini ilmu banget untuk siapapun. Orang tua yang belum mengalami sehingga punya ilmu, oh nanti suatu saat bisa aja kita menghadapi hal-hal seperti itu. Bahkan mungkin suami istri masih ada pun bisa saja dapat case-case yang kayak gini. Makanya saya bilang bahwa ini sebetulnya case-nya enteng loh. Tapi nggak semua orang bisa ngangkat ini menjadi sebuah cerita. Inilah kehebatannya Mas Fajar dan Mas Dhani yang ini ya. Saya selalu bilang kayak gitu bahwa ini sebetulnya dia bilang religi, nggak juga menurut saya. Ini persoalan orang tua dan anak bang. Dan saya selalu menyebut inilah realita yang ada, kisah cinta antara orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya. Itu sebetulnya yang paling ini. Jadi makanya saya setuju kalau pertanyaan itu tadi saya bilang bahwa bukan hanya pesan moral, tapi ini mengandung pelajaran yang banyak banget untuk orang tua, single parents, masih lengkap, orang tua yang akan. Nah, sementara saya sendiri biasanya set upper, saya bukan punchliner, walaupun sesekali saya nge-punch juga. Jadi saya kemudian menjadi lebih bebas berada di keaktoran, karena saya bisa menerjemahkan sebuah cerita lebih daripada sekedar saya juga mengeksplor diri saya sendiri. Dalam artian gini, saya lebih bisa masuk ke situ daripada saya harus tetap bertahan sebagai komedian di panggung yang harus nge-set up terus gitu. Karena ya kalau cuma set up terus lucunya di mana gitu. Makanya banyak yang bilang jangan lucu-lucu cepet diambil. Untung saya set upper. Oke, siapa deh? Gitu, jadi bilang lagi, jujur, nagih. Kita tunggu. Apalagi nanti, waduh ngeliat ini penuh, ya Allah. Seneng ya, jadi ramaikan nanti 11 November ya. Iya, oksigennya, wah. Energinya nyampe kita ke para pemain. Siap, terima kasih. Roger nih tipenya ngajakin reading terus ya. Jadi iya. Itu ngajakin reading terus, kalau ngajakin masak terus ribet juga tuh. Iya, benar. Jadi nyampe udah reading di kantor Falcon, nyampe rumah lanjut lagi dia. Ini kapan istirahatnya ya? Lanjut lagi. Roger tuh suka banyak catatan, terus udah gitu dia suka, yuk kita coba gitu. Jadi kita bisa saling menilai nih apa yang kurang gitu. Nyampe rumah tuh gitu banyak catatannya, emosi aja diatur sama dia. Iya, dia udah atur sini naik ya, yang di sini nggak usah gitu. Jadi karena keuntungannya selain jadi double, oh iya benar juga, benar juga ya. Paket hemat. Pakai combo jadinya kan. Keuntungannya nyampe rumah jadinya kita latihan lagi, belajar lagi gitu. Jadi banyak waktu untuk berdua, untuk ngelarin scene kita berduanya gitu. Kalau untuk di lokasi syutingnya kita masing-masing kok. Jadi walaupun kita ada baby waktu itu masih 3 bulan ikut juga ke lokasi. Ya. Romantis kayaknya ada baby ribet ya, maksudnya harus nyusuin ini itu, belum lagi syuting ganti baju, nyusuin lagi, balik ke kamar, bawa baby soalnya aku ke lokasi. Jadi, baby kan yang disusuin. Iya dong. Bapaknya kan di luar Pak. Iya, lagi desain, lagi main catur. Lagi main catur Rogernya. Kata Pak kok Roger hilang mulu ya. Jadinya siapa yang kelar langsung pulang. Jadi pulang